Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh akar-akar nasionalisme di Indonesia pada masa kini. Pengaruh adanya pahaman nasionalisme di Indonesia pada masa kemerdekaan telah memunculkan ikatan tekad generasi muda Indonesia, terutama para pemuda dari kalangan terdidik, untuk lepas dari kolonialisme Belanda dan membangun sebuah negara yang merdeka bernama Indonesia. Paham nasionalisme sendiri muncul dari Eropa yang memang memunculkan gagasan mengenai Indonesia itu dimunculkan oleh generasi muda yang mengayami pendidikan Eropa atau Belanda yang berpengaruh oleh nasionalisme di benua Eropa. Sedangkan nasionalisme pada masa kini adalah di mana wujudnya dari semangat kebangsaan berupa loyalitas yang tinggi terhadap suatu negara. Loyalitas ini muncul untuk mengisi perjuangan kemerdekaan yang didapat Indonesia dengan jerih payah usaha sendiri, bukan hadiah. Sehingga perjuangan mengisi kemerdekaan itu tidak kalah pentingnya memperjuangkan kemerdekaan. Pengaruh masuknya nasionalisme ke wilayah Nusantara atau Indonesia menurut hemat saya memberikan arti yang positif. Karena dengan bentuk negara lah gagasan Indonesia itu terdiri dari ragam budaya, etnis, suku, bangsa, bahasa, agama dalam bentangan pulau-pulau dapat disatukan dalam sebuah komunitas bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kalau tanpa paham nasionalisme, maka sampai saat ini kita akan terpecah-pecah menjadi suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, Madura, dan lain-lain. Yang pertama, contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan berbagai macam pengertian nasionalisme. Dan untuk membahas kali ini akan diuraikan contoh-contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita menguraikan contoh-contohnya itu, alangkah baiknya kita review dulu inti dari makna nasionalisme. Jadi nasionalisme itu merupakan suatu pahaman untuk bangga dan menciptakan bangsa sendiri. Adapun contoh-contoh sikap yang didasari nasionalisme. Yang pertama itu aktif dalam pembangunan nasional. Yang dimana di sini kita turut aktif dalam pembangunan bangsa merupakan salah satu bentuk sikap yang menunjukkan nasionalisme. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi pembangunan seperti halnya contohnya itu seorang siswa belajar dengan baik dengan harapan kelak apa yang ia pelajari bisa bermanfaat untuk bangsanya. Yang kedua ini contohnya masyarakat yang sadar akan fungsi pemilu sehingga menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kegiatan pemilu dengan tertib agar didapatkan pemimpin yang baik. Yang ketiga itu contohnya seorang mahasiswa yang kritis dan tanggapan memberikan masukan kepada pemerintah terkaitan dengan masalah yang sedang terjadi dalam negeri termasuk penyalahgunaan. Yang kedua, merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan negara lain. Dan yang keempat, melakukan upacara bendera. Yang kelima, mempunyai toleransi dalam menjalani kehidupan antara masyarakat. Yang keenam, melestarikan budaya-budaya Indonesia yang kaya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang akar-akar nasionalisme. Jadi, pergerakan nasionalisme ada 4 komponen akar-akar nasionalisme di Indonesia. Jadi teman-teman, yang pertama itu berkembangnya kesadaran nasional, di mana di sini pergerakan nasional adalah berbagai gerakan atau aksi yang dilakukan dalam bentuk organisasi modern menuju ke arah yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dimanapun ada pun beberapa faktor-faktor pendorong gerakan nasionalisme. Ada 2 yaitu dari dalam dan luar negeri. Jadi yang pertama faktor dari dalam negeri, di mana di sini penderitaan rakyat yang terus-menerus sebagai akibat penjajahan menimbulkan keinginan untuk berjuang melepaskan penjajahan. Yang kedua, politik etis, di mana politik etis ini itu melahirkan golongan terpelajar yang berpikir tentang ide-ide demokrasi dan membangkitkan kesadaran akan nasib bangsanya, sehingga golongan ini kemudian membentuk suatu kekuatan sosial untuk menentukan kesejahteraan dan kemerdekaan nasional. Dan yang ketiga, karena sebagian rakyat menganut agama Islam, maka timbullah pengertian perang suci atau jihad, di mana Indonesia beranggapan sebagai Islam, sedangkan Belanda sebagai bangsa kafir.